Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar tentang mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Yang kedua adalah membandingkan berat benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pernahkah kalian mengukur benda yang ada di sekitar kalian? Kita bisa mengukur benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris atau meteran. Sedangkan satuan tidak baku adalah yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contoh, mengukur menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan dengan benda lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Kamu bisa mengukurnya dengan anggota tubuhmu. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah hasta. Yang kedua, jengkal. Yang ketiga, depa. Yang keempat, satuan kaki. Hasta adalah ukuran dari siku sampai ujung jari tengah tangan. Jengkal ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari. Depa ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri. Sedangkan ukuran telapak kaki adalah ukuran dari telapak kaki seseorang. Nah, anak-anak, satuan-satuan tersebut merupakan satuan tidak baku. Dan hasil pengukuran dengan satuan tidak baku akan menghasilkan ukuran yang berbeda karena panjang anggota badan setiap orang berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Rasti ingin bermain lompat tali. Sebelum bermain, ia merangkai karet gelang menjadi sebuah tali. Rasti mengukur panjang tali yang telah dibuatnya. Ia menggunakan jengkal tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota tubuh juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Contoh selanjutnya, Edo dan Benny menggambar menggunakan pensil. Mereka ingin mengukur panjang pensil yang akan digunakan. Edo mengukur menggunakan cotton bud. Caranya, pertama, Edo mendekatkan cotton bud ke samping pensil. Kemudian, ia menghitung banyaknya cotton bud yang digunakan. Benny mengukur pensil menggunakan batang korek api. Cara mengukurnya hampir sama seperti menggunakan cotton bud. Batang korek api didekatkan ke samping pensil, kemudian menghitung banyaknya batang korek api yang digunakan. Ternyata hasil pengukurannya berbeda. Hal ini disebabkan satuan yang digunakan adalah satuan tidak baku, maka hasil pengukurannya bisa berbeda jika alat pengukurnya juga berbeda. Sudah paham ya anak-anak? Tugasnya adalah amatilah benda-benda di sekitar kalian. Ambil satu contoh saja ya. Berapakah panjang benda yang kalian amati jika diukur menggunakan satuan jengkal tanganmu dan salah satu anggota keluargamu? Kemudian diskusikanlah hasilnya dan jelaskan pendapatmu. Selanjutnya adalah membandingkan tinggi atau panjang benda.
Membandingkan panjang atau tinggi benda dapat dilakukan dengan mendekatkan benda-benda tersebut. Perhatikanlah gambar berikut. Apakah ada perbedaan tinggi dari beberapa gambar tersebut? Apakah kalian dapat membandingkan tingginya? Yuk kita jawab bersama-sama. Berdasarkan gambar di atas, isilah titik-titik di bawah ini dengan pilihan tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Nomor 1, ayah merupakan yang tertinggi dalam keluarga. 2, ibu lebih titik-titik daripada Santi. Dari gambar di atas, ibu lebih tinggi daripada Santi. Nomor 3, Anton lebih titik-titik daripada Santi. Dari gambar di atas, berarti Anton lebih pendek daripada Santi. Yang keempat, Santi lebih titik-titik daripada Rasti. Menurut gambar di atas, Santi lebih tinggi daripada Rasti. Yang kelima, berarti Rasti merupakan yang terpendek dalam keluarga. Tugas selanjutnya yaitu amatilah benda-benda di sekitar kalian. Bandingkan tinggi dan pendek benda yang kalian amati. Kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Contoh yang pertama adalah mengamati pohon dengan pot bunga. Hasil pengamatan yaitu pohon lebih tinggi daripada pot bunga. Dan seterusnya, tulislah di buku tulis kalian ya. Selanjutnya adalah membandingkan berat benda. Setiap benda pasti memiliki berat, dan berat benda ada yang memiliki berat yang berbeda. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan. Pernahkah kalian membandingkan berat benda dengan menggunakan timbangan? Ya, dari gambar nomor 1 dapat kita ketahui bahwa berat tas lebih berat daripada 2 buku. Dan gambar nomor 2 dapat kita ketahui bahwa berat sepasang sepatu lebih berat daripada berat bola. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Hari ini Rasti akan menggambar bersama sepupunya yang bernama Melani. Alat gambar yang dimiliki Rasti antara lain ada krayon, pensil warna, penghapus, cat air, kanvas, dan kertas gambar. Sebelum menggambar, Rasti ingin mengetahui berat peralatan menggambarnya. Rasti mempunyai ide membuat timbangan dari gantungan baju. Rasti dan Melani mulai menimbang peralatan menggambar. Rasti membandingkan berat buku dengan pensil warna. Nah, setelah ditimbang, ternyata timbangan lebih condong ke arah buku. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa buku lebih berat daripada pensil warna. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sekian pembelajaran hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ustazah. Selalu semangat belajar di rumah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.